dari sekian warteg saya itu Pak, mungkin baru sepertiganya yang saya injek gitu Pak. Hampir 40 deh Pak. 15 sampai 20 juta sebulan. Yang cocok buat warteg itu seperti apa sih Pak? Kalau saya sih lihatnya begini Pak. Itu kalau kayak ada ondel-ondel yang itu loh Pak. Ada dia pasti rame Pak. Halo teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo Hargianto. Hari ini kita punya tamu yang istimewa. Saya kan selama ini pernah cerita, kita invest selain minimarket, saya ada warteg juga. Nah hari ini kita undang ahlinya langsung. Ini adalah teman baik saya, beliau investor properti. Sama seperti saya, beliau sukanya properti yang ada passive income-nya. Nah, cuman kendaraannya beda nih. Kalau saya banyak minimarket, beliau banyak warteg. Karena saya lihat kemarin warteg banyak yang nanya. Makanya saya undang teman saya, beliau investor properti tapi pakai warteg. Wartegnya juga udah banyak. Dan nanti teman-teman bisa dengerin langsung dari beliau, sharing langsung dari beliau. Oke, kita tepuk tangan buat Pak Makar. Halo, thank you Pak Haji. Thank you. Halo teman-teman. Nah, jadi beliau ini adalah Pak Makar, saya manggilnya Pak Makar ya. Nama lengkapnya saya nggak tahu, malah selama ini saking akrabnya cuma panggilnya Pak Makar, Pak Makar doang. Nah, beliau dulunya adalah karyawan, teman-teman. Jadi beda dengan saya, kalau saya kan background-nya dulu karyawan cuma 6 tahun, terus jadi pengusaha 10 tahun lebih. Nah, kalau beliau malah lama sebagai karyawan, teman-teman. Nah, dari situ kemudian ternyata beliau invest properti dan kelihatannya sekarang saking asiknya jadi investor properti udah lupa jadi karyawan seperti apa kayaknya. Atau mungkin Pak Makar bisa cerita dulu, kenapa Pak Makar kok seneng properti itu, kenapa Pak Makar? Terima kasih Pak Ardi. Sebenarnya saya itu invest properti karena ya basic saya adalah karyawan ya. Penghasilan saya terbatas. Satu-satunya investasi yang bisa saya beli, bisa saya lakukan dengan modal sangat terbatas tuh hanya properti kalau menurut saya gitu. Jadi saya dari dulu sejak menjadi masih karyawan tuh saya nabung properti, nabung beli satu dengan tujuan kalau nanti misalnya suatu saat aktif income saya dari karyawan gitu ya hilang, entah saya di PHK atau karena di PHK karena saya nggak perform atau di PHK karena situasi seperti sekarang nih Pak, kitanya perform tapi situasinya sangat berat seperti sekarang COVID, atau saya meninggal dunia gitu Pak ya, kan kita pengeluaran tetap harus ada Pak. Jadi saya mencoba dari dulu waktu saya di awal bekerja tuh saya sudah berpikir mencoba untuk bagaimana caranya kalau if income saya hilang, nggak ada gitu karena satu dan lain hal, saya tetap bisa paling enggak memenuhi kebutuhan bulanan saya, dan itu salah satu caranya karena memang saya mengertinya properti, jadi saya dengan properti Pak, dengan membeli properti, dengan menabung, istilah saya itu menabung Pak. Properti kan mahal Pak Makar. Betul. Karyawan income-nya kan terbatas nih. Betul, atau jangan-jangan Pak Makar dulu income-nya tak terbatas nih, karyawan tapi income tak terbatas. Kan saya nggak ngerti juga. Nah, mungkin bisa kasih tips gimana caranya karyawan invest properti? Ya seperti biasa Pak, kita sering baca lah, banyak dilihat di buku-buku Rich Dad Poor Dad, kan intinya kan bagaimana kita mencari properti yang income-nya lebih tinggi daripada cicilan bank gitu kan Pak ya. Itu kalau kita cari, kalau kita dapat ya bagus Pak. Ya saya juga kebetulan ada Indomart ya, itu kan income-nya luar biasa. Kalau bisa dapat seperti itu ya alhamdulillah. Tapi saya tidak mencari yang seperti itu Pak. Umpama misalnya penghasilannya itu gimana ya? Apa income dari propertinya itu masih kalah dengan dari masih di bawah cicilan bank, tapi itu masih bisa saya subsidi dari gaji. Makanya saya berani ambil, misalnya kita ambil angka deh Pak. Misalnya kalau dari cicilan banknya 10 juta, income-nya 7 juta, ya saya ambil, saya masih berani. Tapi kalau misalnya cicilan banknya 10 juta, income propertinya 3 juta, saya nambah ke 7 juta, saya nggak mau Pak. Oh oke. Jadi sebagian kecil ditombokin dari gaji ya. Ya Pak. Jadi bukan sebagian besar tetap dari properti. Dari income properti tersebut, betul Pak. Nah tinggal nambah sedikit, jadi nggak terlalu berat untuk cicil seperti itu. Istilahnya Pak Makar tadi nabung properti ya Pak? Nabung, ya Pak. Oke, luar biasa. Nah sekarang
Berikutnya Pak Makar, kenapa kok bisa sampai warteg itu kenapa? Padahal apa Pak Makar orang Tegal? Jangan-jangan Pak Makar orang Tegal nih? Enggak Pak, saya segini loh Pak. Awal-awal saya itu kan saya karyawan. Sampai 2017 saya full karyawan dan investor properti. Maksudnya saya hanya beli properti yang hanya mengandalkan sewa apartemen, terus ruko, kind of itu loh Pak. 2017 kan saya ketemu Bapak. Beranilah saya udahlah buka Indomaret lah, saya buka Indomaret. Terus singkat ceritanya itu juga sebenarnya nih, ya ini pada kesempatan ini saya mau bilang terima kasih Pak. Itu kemarin biaya sebenarnya terlalu murah kali menurut saya. Gini loh Pak, apa namanya? Saya ngeliatnya gini loh Pak, berlian, suatu berlian itu kita anggap berlian kalau kita tahu itu berlian gitu Pak. Betul. Kalau misalnya ruko itu yang saya dijadikan Indomaret itu, saya nggak kenal Bapak, ya saya sewain aja. Dapat sih lumayan, cuman itu hanya sepertiga atau seperempat dari EBITDA-nya Indomaret Pak. Seperti itu. Jadi kenapa tadi baliknya kenapa warteg? Nah kan saya setelah kenal sama Indomaret, saya seneng lah Pak. Saya pengen buka lagi. Dulu sih waktu tahun 2017 ingat saya tuh ada Bapak men-sharing ada 20 cara properti yang bagus. Sekarang sih saya dengar di terakhir seminar ada 27 ya Pak ya. Nah itu saya nyari-nyari Pak. Itu susah dapetnya Pak, karena memang 27 syaratnya. Tapi saya propertinya dapat Pak. Propertinya dapat, tapi nggak bisa buat Indomaret, kan sayang Pak untuk ditinggalin. Jadi saya tadi saya mau nyoba Planet Ban, cuman nggak jodoh. Terus saya coba lain, terus mentok lah, dapet lah di warteg. Terus ya kenapa enggak Pak, kan toh bisa juga kok Pak beli Pak, ternyata properti dari warteg bisa. Tapi bedanya kalau Indomaret satu properti kita kalau GO, misalnya Pak GO, kita beli properti itu kan dari EBITDA Indomaret itu gitu ya. Kalau warteg sih enggak lah Pak, ya paling enggak 3-4 warteg patungan untuk beli satu properti. Walaupun ada Pak, yang satu warteg, satu properti itu ada. Tapi saya nggak nyari. Kalau kebetulan nemu ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak nyari. Kalau nyari itu kan sangat fokus ya, nggak nyari seperti itu. Jadi mulai warteg tahun berapa Pak Makar? Saya 2020. 2020. Nah terus hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya lumayan Pak. Bagus ya? Hasilnya bagus Pak. Ya bisnis lah Pak, usaha ya. Ada yang jatuh, ada yang biasa, ada yang luar biasa, ada yang sangat luar biasa seperti itu. Saya juga baru mengerti kalimatnya Pak Hargi waktu di Indomaret. Pak Hargi bilang sama saya gini, Kar, lu jangan punya satu, punya banyak, jadi subsidi silang. Nah sekarang saya baru ngerasain Pak, ya kalau jatuh satu udah biarin. Pikirin yang masih hidup aja, yang itu jual aja udahlah, kalau kita cut loss gitu ya. Iya benar, resiko tetap ada ya Pak ya. Resiko ada, di mana-mana pasti. Itu nggak bisa. Nggak bisa 100% nggak ada. Nah kalau banyak malah resikonya jadi terbagi ya, bisa dibantu sama yang lain subsidi silang. Betul. Nah properti yang cocok buat warteg itu seperti apa sih Pak Makar? Kan Pak Makar udah punya banyak nih, jadi lama-lama kelihatan polanya yang bagus itu seperti ini loh Pak. Polanya itu saya juga itu saya ada tim lah Pak, ada tim saya juga kalau menurut saya ramai, dia bilang enggak, jadi agak beda Pak, feelingnya tuh agak beda. Kalau saya sih lihatnya begini Pak, yang penting dia tuh perkampungan padat, di pertigaan, dan jangan di jalur cepat. Kebalikan Indomaret, kalau Indomaret kan padat tapi di jalan besar kan. Ini enggak Pak, ini jangan di jalur cepat. Intinya gini, kalau saya ya warteg yang bagus-bagus itu, motor yang lewat itu nggak pada pakai helm Pak. Jadi bisa tiba-tiba ke kanan, ke kiri, itu ciri-ciri satu. Ciri-ciri duanya itu kalau kayak ada ondel-ondel yang gitu loh Pak, yang apa? Ya, orang yang pakai baju, yang pakai kayak apa? Boneka Donald Bebek atau seperti apa. Ya. Ada dia pasti rame Pak. Oh itu justru rame ya, mereka udah ngerti ya daerah yang rame ya. Kalau ya, rame. Jalan tol nggak ada, pasti nggak mungkin mereka mau ya. Itu sama ini Pak, di pertigaan kalau kita di lokasi yang banyak gangnya. Ya. So, sebelah kiri kita gang, sebelah kanan gang, itu banyak. Kalau di pabrik, kalau di daerah pabrik itu jangan di pabriknya, tapi di kontrakan karyawannya. Kenapa Pak? Karena kalau di pabrik itu biasanya ya teman-teman itu bawa makan Pak. Kalau di dalam ada makan. Iya. Mungkin udah dikasih catering sama kantor juga. Sama kantor, seperti itu. Iya.
Ada juga saya yang satu yang bagus ya, bahkan online-nya juga sampai puluhan juta, online-nya doang ya, sampai puluhan juta, itu di kawasan perkantoran di SCBD. Jadi kalau misalnya ada yang tanya sama saya, kan punya market di mana? SCBD, padahal pinggiran. Gang Buntu, SCBD. Itu online-nya, itu omsetnya bagus sekali Pak. Tapi itu dia punya masalah di WFH Pak. Di misalnya WFH 100%, ya udah selesai Pak. Oh, karena targetnya orang Karena kantor kali perkantoran, ini. karena Oh. perkantoran. Tapi kalau Jadi dia ramenya siang dong, berarti makan siang dia ramenya. itu makan siang sepanjang hari rame Pak. Tapi Oh, rame. Sabtu Minggunya enggak. Kalau normal ya, kalau sekarang di WFH omsetnya turun Pak. Oh. Turun itu bisa. Profitnya berapa sih Pak Makar? Kira-kira kalau buka warteg itu yang sehat profitnya berapa, yang maksimal berapa, yang jelek berapa, jadi ada gambaran. Oke. Kalau yang rata-rata Pak ya, kalau saya sih nggak muluk-muluk, saya 5-6 juta yang istilahnya kalau istilah net profitnya 5-6 juta lah Pak. Itu setelah bayar karyawan, bayar listrik. Ya, gitu yang dimasuk ke kitanya setelah bagi hasil yang masuk ke kitanya 5-6 juta. Jadi sekitar 120 sebentar Pak, 60, 120 ya 2-3 tahun lah BEP. 2-3 tahun BEP. 2-3 tahun BEP. Walaupun nggak nutup kemungkinan Pak ya, saya juga yang setahun BEP ada. Ya, bisnis pasti gitu. Yang 2 bulan tutup ada. Loh, 2 bulan tutup. Ada juga. Salah ngambil lokasi gitu loh Pak. Ya kan saya waktu itu masuknya nggak ada mentor ya. Jadi ada lokasi buat. Jadi murah ambil. Padahal sih janganlah jangan justru malah senang yang mahal saya. Mahal bagus. Walaupun nggak ada korelasinya ya. Wah, sewa murah itu omsetnya rendah, sewa tinggi omsetnya tinggi, nggak begitu sama sekali. Tapi saya dulu karena belum pengalamannya saya ada warteg, ada lokasi bagus ditawarkan, saya ambil ternyata itu lokasi sisa, yaitu uang belajar lah Pak. Nah terus kalau backgroundnya ini kan ada gambar Pak Makar di depan warteg orange Bahari gitu ya. Oke. Terus ini yang atau ada cerita khusus nih Pak Makar? Oke. Ini tuh sebenarnya background ini di belakang juga ada Indomart, ini segitiga ini saya lah Pak, sumber income saya lah, warteg, Indomart dan properti. Indomart sebisa mungkin beli propertinya, warteg juga sekarang dari sekian warteg saya udah mulai mencoba untuk membeli propertinya karena kan ditawarkan juga propertinya kepada kita gitu. Jadi saya ambil propertinya karena kalau propertinya itu punya kita, misalnya warteg yang di belakang ini di Cipinang Pak. Warteg nomor 1 saya, maksudnya warteg WOB saya yang pertama, anak pertama lah. Oh ini anak pertama ini? Anak pertama yang WOB Pak. Baik. Nah, kalau yang dari brand lain tuh anak ke-7 atau ke-6 saya udah lupa enggak, dan sekarang kalau saya ditanya berapa jumlahnya saya juga udah enggak ngitung Pak. Jadi udah biarinlah biar dia nyimpang aja. Dan ini agak nyimpang Pak ya, dan dari sekian warteg saya itu Pak mungkin baru sepertiganya yang saya injek gitu Pak. Saya injek ke kaki saya. Karena yang sisanya yang lain tuh saya bahkan nggak pernah ke sana karena agak sulit Pak kesananya tuh. Warteg itu didesain tidak ada tempat parkir mobil. Iya. Gitu kan? Dia hanya parkir motor, sedangkan saya nggak bisa naik motor, saya misalnya nyetir mobil. Dan sekarang lagi COVID, dan dia susah parkir Pak. Iya. Kalau misalnya nggak COVID kan saya bisa berdua, misalnya dengan driver, saya turun itu drivernya jalan. Tapi sekarang kan lagi COVID, saya jadi nyetir kiri dia. Jadi sekarang saya hampir bisa dibilang hanya sepertiga yang saya pernah dudukin, yang saya pernah saya injek lah gitu kan. Tapi kalau masalah pengawasan kan ada CCTV Pak, sekarang ada teknologi. Balik lagi ke yang tadi ini, yang cerita yang di belakang ini saya senang karena ini kebetulan di belakangnya ada Indomart Pak. Ini warteg ini sebenarnya oke lah, 10 atau 15 warteg pertama saya itu adalah anaknya Indomart Pak, hasil dari Indomart. Jadi sebenarnya thanks to Pak Hargi gitu. Jadi dulu saya waktu jadi karyawan itu saya emang sih udah bercita-cita umur 45 saya harus resign. Saya nggak mau tahu harus resign, ngomong ke diri saya sendiri. Alhamdulillah Pak, kecapai Pak, 45 kurang sebulan. Mantap. Gara-gara yang ini tapi, gara-gara yang Indomart Pak. Itu saya senang banget Pak. Saya di cloning aja sekarang toko yang lainnya, toko yang sananya kayaknya yang saya minta tutup. Iya. Karena lokasinya Pak Makar lebih bagus dari yang di mengkloning memang. Yang mengkloning, kita bisa diskusikan itu Pak. Nggak ada yang nggak bisa kita negosiasikan. Jadi ini warteg ini sebenarnya warteg ke-7 dari Pak Makar. Terus jadi pertamanya Pak Makar itu dulu pakai merek lain. Pakai brand lain. Ya, terus setelah punya 7, ini pakai merek sendiri ya Pak ya? Ya, ada yang ngajak saya.
ada yang ngajak saya untuk buka brand sendiri dengan tujuan pasti pendekatannya budget, Pak. Budgetnya lebih murah, ya udah saya buka satu, karena dia ngomong terus, ngajak terus, saya buka brand ini, terus ternyata hasilnya ini 1 tahun ini BP, kurang dari setahun malah BP ya. Kurang dari setahun BP Kurang ya? dari setahun ini BP, terus ya karena saya kan warteg itu tidak kenal brand, Pak. Mau brand namanya X Bahari, A Bahari, B Bahari itu nggak. Yang penting lokasi dan lokasi gitu ya. Karena orang ini ngasih namanya Mas Toyok, rekan saya itu namanya Mas Toyok itu. Beliau itu saya anggap lebih pintar cari lokasi. Jadi saya ke warteg selanjutnya saya WOB sampai saya punya, kalau nggak salah WOB-nya aja ya 7 atau 8 WOB gitu ya. Nah, terus saya ketemu lah, Pak. Biasa kan kita suka reunian gitu. Saya ketemu sama teman-teman kuliah, karena latar belakang saya hukum. Teman saya ngomong, nanya ke saya, karena itu udah WOB brandnya sudah didaftarkan merek atau belum? Saya bilang belum. Ya tolong daftarin dong, kan untuk jaga takut diambil orang gitu, Pak. Ya benar juga kan masukan teman. Akhirnya saya daftarkan merek WOB ini ke departemen Haki lah gitu, Pak. Dengan tujuan hanya untuk menjaga properti milik saya gitu loh, Pak. Hanya untuk menjaga warteg yang milik saya sendiri. Ternyata kedepannya itu berkembang, ada yang mau buka WOB ya silakan hubungin Mas Doyok, sayanya nggak ikut lagi. Mas Doyok juga izin nama saya, boleh nggak saya pinjam nama WOB, silakan, asal sayanya nggak dilibatkan gitu lah. Kecuali kalau dilibatkan ngobrol-ngobrol, sharing, it's okay, Pak, it's fine. Saya sih sama investor kita selalu berbagi lah. Oke, jadi WOB ini, Warung Orange Bahari ini sudah didaftarkan oleh Pak Makar ke Haki ya. Terus setelah ini Pak Makar pakai merek WOB terus berarti ya? WOB terus, Pak. Kenapa pilih nama Orange, Pak? Orange Bahari, kenapa bukan warteg Makar Bahari misalnya? Ini bercanda, Pak. Ini mungkin kalau Makar Bahari subversif, Pak, kan nggak bisa. Enggak, itu bercanda lah ya. Itu bercanda. Itu kalau Orange saya tuh pengen warnanya ngejreng gitu, Pak. Iya. Jreng gitu langsung. Berdasar sepengetahuan saya, berdasarkan ilmu warna, itu orange itu termasuk warna yang cocok untuk rumah makan, Pak. Katanya menimbulkan nafsu makan tinggi, katanya nggak tahu benar atau enggak. Iya. Kalau dulu pilih warna orange, kenapa, Pak? Kenapa nggak hijau? Kenapa nggak merah? Kenapa nggak putih atau apa? Kalau misalnya hijau, brandnya orang. Brandnya orang. Ya, kuning, brandnya orang gitu, Pak ya. Kalau biru terlalu gelap, kalau menurut saya. Terus akhirnya saya pilih orange, kan saya di Jakarta, saya pilih orange. Tadinya juga saya ejaannya oranye, Pak. Orange, bahasa Inggris orange. Ya. Tapi karena orang melafalkannya orange, ya langsung aja saya orange aja. ORENGE, orange gitu. Tadinya saya oranye, cuman dia melafalkannya agak sulit kali mereka, jadi saya udah di orange saja. Sekarang Orange Bahari sudah ada berapa, Pak? Orange Bahari? Seingat saya ya, karena saya tuh di Orange Bahari itu karena ada manajemen sendiri, saya hanya bantu untuk buat perjanjiannya aja. Seingat saya udah hampir 40 deh, Pak. Sekitar 40-an ya. Udah banyak ya, Pak ya? Udah lumayan, Pak. Dan kita juga udah buka di Surabaya. Oh, Surabaya juga bisa, Surabaya, Pak? Saya pikir warteg cuma di Jakarta doang. Di Surabaya bisa ya, Pak ya? Bisa. Kita udah nyoba, walau kemarin, kalau nggak salah minggu ini ada opening 1 Surabaya, dan sebelum puasa nanti ada 2 lagi opening. Surabaya juga? Surabaya juga. Teman-teman mau buka di Surabaya, ya nyoba lah, Pak. Iya. Kan mumpung belum ada kompetitor masuk sana, kita coba lah, Pak. Tapi kalau saya lihat memang warteg ini taste-nya universal ya, Pak ya? Nggak spesifik ke satu daerah tertentu ya? Nggak, Pak. Saya orang Jogja, katanya orang Jogja suka yang manis, tapi saya makan warteg ya seneng-seneng aja, dari dulu memang makannya warteg juga, jadi saya lihat memang ini ya. Betul. Nah, lokasi yang propertinya cocoknya ukuran berapa, Pak, untuk warteg ini? Yang di bawah manajemen WOB itu yang paling kecil 4x5, Pak. Satu kamar kos doang. Iya, 4x5. Oh, oke. Itu jadi dia tuh kalau warteg itu selalu 1 meter dimajukan ke depan. Anggap nih, Pak, Indomaretnya Pak Hargi. Ya. Dia tuh pasti Indomaret punya tempat parkir tuh, Pak. Iya. Masuk itu pasti dimajuin ke depan buat warteg, Pak. Iya. Jadi itu jadi buat selling areanya, terus ruko kita yang belakang itu biasanya buat dapur sama buat tidur.
Oh, pengelolanya tidur di situ ya, Pak ya? Pengelolanya tidur di situ 24 jam, Pak. 7 kali satu hari penuh, seminggu penuh semua mereka tidur di situ. Semua tidur di situ Oh. 24 jam. Terus tugasnya kita sebagai investor, misal nih, saya sebenarnya sudah punya teman-teman, saya cuman pengen supaya Pak Makar cerita aja, saya sebenarnya udah punya orange hari 2, cuman kan Siap. perlu Pak Makar sendiri yang langsung cerita karena sebagai pemiliknya. Nah, repot nggak? Investor itu repot nggak? Enggak, Pak. Ya, itu tadi, Pak. Saya dari sekian, saya agak sulit menyebutkan apa namanya jumlahnya, Pak, karena saya juga nggak hafal jumlahnya berapa, Pak. Ya anggaplah di atas 17. Di atas 17, saya nggak hafal setelah 17 karena saya udah nggak pakai pembukuan lagi gitu, Pak. Seperti tadi saya bilang, yang saya injek paling 7 atau 8, Pak. 7 atau 8 properti yang sudah saya injek. Jadi benar-benar nggak repot. Semuanya bisa dengan CCTV seperti itu, Pak. Jadi saya nggak repot sama sekali. Bahkan untuk pencarian uloknya pun, istilah Bapak, Pak ya. Untuk pencarian ulok ya, usulan lokasi ya. Itu usulan lokasi. Usulan lokasi. Untuk usulan lokasinya bahkan yang mencarikan dari teman-teman WOB, Pak. Jadi kita cuma approve doang gitu. Oke, ya udah ambil. Walaupun kita nggak nutup kemungkinan kita bisa nih, saya ada ruko kosong, boleh nggak dibikin gitu kan. Nah, ini ada cerita lucu sebenarnya, Pak. Dulu teman kita nih, teman-teman di komunitas kita juga, Pak. Beliau punya lokasi, Pak ya. Itu sepi banget, sepi. Terus minta kita buka. Dia kita ngobrol apa beliau ngobrol sama saya bilang, nggak mungkin lah ini buka, ini rugi segala macam. Udahlah, Pak, pokoknya buka daripada saya idle. Intinya kan daripada idle. Buka, Pak. Begitu buka tuh omsetnya di atas 2. Mungkin dia dapat 15 sampai 20 juta sebulan. Bagus. Warteg saya yang paling top cuma 1,7. Jadi kalau dia buka 2, itu di atas. Saya udah ada gambaran. Bagus banget, Pak. Ada gambaran kan, Pak, itu ya? Berapa? Ya. Dan dia itu hoki banget. Dan harga rukonya pun murah, Pak. 800 langsung masuk loh. Jadi bisa Pak, kalau misalnya kita menggunakan kendaraan ini bisa untuk beli. Jadi investor nggak perlu repot-repot cari tukang masak, pengelola gitu enggak ya? Enggak, sama sekali tidak. Nanti pengelola yang nyariin dari WOB. Jadi WOB yang cariin tukang masaknya, karyawannya gitu ya? Ya, betul. Semuanya terus desain bangunannya gitu ya? Semuanya, betul Pak. Betul, seperti itu. Kalau kita investor intinya hanya nyiapin uang aja, bahkan ada investor kita juga teman lah, nggak pernah ke lokasi, Pak. Pokoknya dia tahu cuma pokoknya transfer aja, enak banget hidupnya. Tapi itu teman, Pak. Teman sih oke. Ya, itu saya juga, Pak. Saya juga punya satu warteg, nggak pernah saya datengin, yang di Serang itu saya nggak pernah datengin. Iya, udah 3 bulan, 4 bulan saya belum, dari pertama buka sampai sekarang belum datengin, tapi nggak repot kok, Pak. Saya cuma pengen kasih tahu teman-teman bahwa itu nggak repot. Sama sih, mirip minimarket, nggak repot. Karena sudah mereka belanja sendiri, mereka masak sendiri, mereka kelola sendiri, ya, ada tukang parkir, preman, mereka juga yang beresin sendiri. Jadi kita sebagai pemilik nggak repot ya, Pak. Betul. Pantes Pak Makar punya banyak, masih bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu ya Pak ya, nggak repot. Nggak lah Pak, sama sekali nggak repot. Mungkin yang harus saya mungkin kalau teman-teman browsing lah ya, di googling lah segala macam di warteg-warteg yang lain, di warteg-warteg modern dibilang kan franchise warteg. Itu saya juga punya brand, saya punya beberapa brand lain saya punya gitu ya. Itu sebenarnya bukan franchise, itu sebenarnya beli putus. Itu biar kalimatnya gampang aja franchise. Maksudnya gimana? Maksudnya beli putus gimana? Gitu loh. Kita beli franchise semua sudah disupport kan. Kita kerja di support, makanan semua di support, istilahnya itu kita bahkan nggak bisa kita punya improve menu baru, nggak bisa kan di support dari atas kan, di support dari sana kan, saya tahu saya gitu ya. Kalau salah ya mohon dimaafkan karena saya nggak punya kenal gitu ya. Nah itu kalau di warteg itu sebenarnya bukan franchise tapi beli putus, kurang lebih seperti inilah. Misalnya WOB itu saya, terus pagi datang sama saya, maka saya mau beli warteg, pagi bayar ke saya sekian suatu nominal. Pagi saya bikinin warteg, sudah gitu hubungan kita plus. Nah, maksudnya udah benar-benar nggak ada udah kayak jual beli putus gitu. Beli mobil kan, pagi dapat mobil, saya dapat uang, urusan selesai. Tapi yang jadi masalah, kita ini kan investor. Investor itu kan tidak punya keahlian masak tentunya kan. Iya. Kan kita nggak bisa setiap hari di situ, namanya kita invest. Betul. Nah dari WOB-nya itu yang mencarikan pengelolanya, yang mencarikan tukang masaknya, seperti itu. Jadi hubungannya tetap ada, itu dicarikan tukang masaknya.
sama karyawan. Jadi kita dari investornya tuh tetap duduk manis aja. Jadi kita nggak perlu bayar royalti seperti minimarket waralaba gitu kan setiap bulan bayar royalti. Ini enggak ya? Nggak ada. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup ya? Sekali seumur hidup. Kecuali kalau ganti pengelola. Oke, kalau ganti pengelola gimana Pak? Kalau misalnya gini, pengelolanya pulang atau diganti karena itu dan lain hal, kita kan harus nyari pengelola lagi, itu kita gantiin uang ongkos, uang transport sama uang nyarinya. Bahkan itu di sana juga nyarinya ada kayak kind of nyari, ada orang di sana yang untuk nyari gitu. Yang lain sih nggak ada biaya sama sekali. Kalau biaya barang rusak misalnya, maaf ya, bocor atau apa, itu kan masuk expense-nya warteg. Iya. Dibagi dua, kira-kira itu Pak, seperti itu. Dan enaknya yang kalau yang punya properti itu kita selain seperti Pak Hargi ini, properti milik sendiri kan Pak ya. Iya. Selain menikmati uang sewa, juga menikmati bagi hasil, jadi income-nya double. Iya. Ya, itu kan jadi double. Jadi yang punya properti milik sendiri jauh lebih enak. Iya. Contohnya saya cerita aja dikit yang WOB yang punya saya yang dikelola oleh timnya Pak Makar ya. Saya punya itu tadinya kalau disewain orang laku 20 juta atau sebulan 2 juta lah. Nah, tapi setelah dipakai warteg ini saya dapatnya bukan cuma 2 juta, tapi dapat 5 juta sebulan. Sehingga ya lumayan lah, anggap aja, saya selalu nganggapnya ya anggap aja disewain orang 5 juta sebulan dah. Sekali setahun 60 kan ya, lebih bagus daripada 20. Konsepnya kurang lebih seperti itu ya Pak Makar ya? Betul Pak, betul. Seperti itu. Nah terus kalau teman-teman pengen invest seperti ini, modalnya perlu disiapin berapa Pak Makar? Waduh, ini apa? Saya takut salah Pak, karena itu saya udah lama mungkin range-nya kali ya. Range-nya kan kali ya. Renovasinya berat atau enggak gitu ya? Ya itu mungkin di 160 Pak kalau untuk Jakarta. 160 sekarang 160 juta ya. 160. Nah, tapi sekarang nih nanti pastikan teman-teman bandingin sama brand lain ya. Silahkan, nggak apa-apa dibandingkan. Tapi kita bedanya di kita itu di WOB, kita piringnya beda, kita juga wifi-nya, nah Bapak tahu sendiri kan, wifi, CCTV, dipasangin sama kita. Kalau enggak itu kan itu kalau diuangkan mungkin 5-8 juta itu. Sama capek nyarinya kan Pak. Kita nggak punya waktu buat kesananya. Itu kita udah include. Jadi wifi udah hidup, CCTV udah hidup, kecuali handphonenya belum. Kemarin ada yang miss, kok handphonenya nggak dikasih repot lagi. Iya. Saya kebetulan punya 2 merek juga kan. Satu yang WOB ini, yang satu merek lain. Yang WOB memang disiapin wifi untuk CCTV, jadi saya bisa memantau dari handphone saya kapan aja udah buka atau belum, ramai atau enggak, memang bisa terlihat seperti itu. Udah ngobrol banyak nih Pak Makar. Nah mungkin kalau teman-teman pengen sharing gitu, Pak Makar bisa nggak? Pak Makar ada waktu gitu sharing ke teman-teman mungkin lebih detail. Ini kan waktunya terbatas nih. Oke, nggak jadi masalah, silakan aja, nggak masalah. Kita discuss dulu saya akan gini loh Pak. Tadi kan kita yang enak-enaknya nih Pak, bisnis yang enak-enaknya. Sekarang yang nggak enaknya tentunya saya ada juga dari sekian warteg saya tutup 2. Ada yang buka baru 2 hari, ada yang 2 bulan tutup. Gitu kan. Itu resiko. Dari 42 ya resiko masih terkendali sih. Gitu kan. Itu masih bagus lah menurut saya sih ya. Nah itu resikonya sih paling karena ini warteg gimana ya? Hampir nggak ada izin ya, maksudnya. Kita sekarang ini kosong nih lokasi. Tiba-tiba orang buka di depan kita mau bagaimana gitu Pak. Seperti itu. Jadi salah satu resikonya seperti itu. Kalau misalnya kalau di Indomaret itu kan ada daerah tertutup, itu kan enak tuh. Tiba-tiba di depannya ada saingan kan kita pasti ngebagi gitu Pak. Tapi kalau itu juga kita nggak gitu perlu gitu takut karena ujung-ujungnya ngadu masakan. Oke. Nah nanti kita aturin aja Pak Makar, kita kasih event tersendiri. Nah untuk teman-teman yang pengen ketemu atau dengar sharingnya langsung dari Pak Makar, tanya jawab dengan Pak Makar, nanti bisa hubungi nomor di sini. Teman-teman silahkan kontak, nanti kita aturin mungkin ya, sebulan atau 2 bulan sekali kita adain acara, Pak Makar bisa sharing langsung ke teman-teman dan teman-teman bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan Pak Makar. Nah Pak Makar ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman apa aja lah berkaitan dengan investasi atau pengalaman selama ini Pak Makar seperti apa? Kalau saya lihat sih warteg ini kan bisnis ya. Iya. Kan bisnis itu nggak ada yang abadi kan Pak. Jadi sebisa mungkin kita beli propertinya. Kalau misalnya wartegnya udah jatuh, kita udah misalnya udah nggak bagus lagi karena banyak kreditor, tinggal kita gantilah wartegnya, nggak jadi misalnya fotokopi atau jadi boba atau jadi apa. Jadi sebenarnya saya juga bukan sedang investasi warteg. Saya lagi nyari kendaraan yang bisa lari cepat gitu kan.
untuk beli properti. Ujungnya sih saya juga sama Pak, seperti Pak Argi, balik lagi investor properti. Ya, betul. Pak Makar ini sama seperti saya, sama-sama investor properti, cuman kendaraannya beda nih. Kendaraannya beda. Instrumennya beda. Kalau saya senangnya minimarket. Kalau Pak Makar senangnya warteg, tapi ujungnya sama. Kita pengen kejar properti yang ada passive income-nya ya Pak Makar ya. Sebenarnya sih saya nggak warteg Pak. Kalau ada Indomaret bagus juga saya ambil juga. Apapun. pokoknya masuk. Tapi kan gini Pak, sangat sayang kalau ada properti gitu Pak ya, bagus nggak bisa buat Indomaret, nggak bisa buat warteg. Misalnya bagus buat working space, kenapa nggak diambil gitu kan? Terus bagus buat kos-kosan, kenapa nggak diambil gitu? Yang penting beli tapi jangan bayar. Prinsipnya itu kan Pak. Beli jangan bayar. Dan jangan repot ya, kita jangan repot. Jangan repot. Menghasilkan passive income ya Pak Makar ya. Kayaknya seperti itu, betul Pak. Saya ngikutin Bapak ya. Oke, thank you Pak Makar. Hari ini sudah dikasih waktu ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Teman-teman, ayo bangun passive income. Passive income tidak hanya dari minimarket waralaba. Passive income seperti Pak Makar sampaikan tadi, yang penting ada propertinya, terus di atasnya ada bisnis yang tersistematis sehingga kita nggak repot dan menghasilkan income untuk kita. Nah, itu tujuan akhirnya di situ, supaya ketika kita pensiun, passive income ini tetap jalan terus. Karena active income itu tidak bisa selamanya. Dan kita memang tidak mau selamanya active income. Jadi kita maunya harus bangun passive income. Betul. Oke, terima kasih Pak Makar. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Salam passive income property. Thank you, Pak. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.